Jadi hari ini kita kembali lagi ke bengkel Heron Motorsport. Kemarin setelah gua nge-review mobilnya Hendra, Jazz GK5 yang akan dipakai kejuaraan rally, gue penasaran ada satu mobil yang ganggu pikiran gue buat kita bahas atau kita ulas di hari ini. Nah, ini mobilnya di sebelah kita. Ini adalah Mitsubishi Mirage 2005, yang mana basic mesinnya ini adalah sebenarnya 1200 cc. Yang dulu sempat ada kejuaraan OMR-nya. Kalau nggak salah waktu itu kejuaraannya OMR-nya itu ada yang dipakai di rally dan ada yang dipakai di touring. Tapi nggak lama sudah berakhir. Nah, tapi Mitsubishi Mirage yang di sebelah gua ini sudah berubah dari spesifikasi OMR yang dulu pernah diikutin. Jadi ini bisa disamakan kelasnya dengan kelas mobil rally proto. Nah, kalau kalian belum tahu mobil rally proto itu seperti apa, silahkan kalian cari di episode-episode sebelumnya atau nanti kita tinggalin di kolom deskripsi. Kita udah bahas mobil rally proto itu ada Audi, dan waktu itu kita sempat bahas juga mobil Yaris proto. Nah, ini bakalan ikut turun di kelas yang sama. Nah, jadi apa aja yang di-upgrade untuk mobil ini? Yuk kita review bareng-bareng. Kita akan bahas pertama dari sektor mesinnya dulu. Kita buka mesinnya. Tuh, masih kosong. Jadi mesinnya ini masih dalam perjalanan dari New Zealand ke Indonesia, Jakarta tepatnya. Jadi mesinnya ini akan pakai mesin Evo 10. Nah, jadi sama kayak kemarin Audi yang kemarin kita review, punyanya Om Edwin, itu akan memakai mesin Evo 10 dan itu akan dikirim dari New Zealand. Nah, ini cuma sudah disiapkan semuanya sama Om Roni, posisinya, dudukan, sasisnya, mounting-mounting dan segala macam sudah disiapkan. Jadi begitu mesinnya datang, ini akan terpasang. Dan yang pasti mobil ini akan menjadi mobil all-wheel drive seperti mobil-mobil proto lainnya. Nah, seperti kita lihat di sini, mumpung kita buka kap mesinnya, di sini kelihatan nih cross membernya juga udah spesial. Ini udah dimodifikasi sama Om Roni. Ini memakai bahan kromoli, jadi kurang lebih sama kayak mobil-mobil proto lainnya. Nah, selanjutnya di sini yang udah disiapkan sama Om Roni juga penempatan radiator, oil cooler, intercooler, itu semua udah disiapkan. Jadi memang bener-bener ketika nanti mesinnya datang, mesinnya akan bisa langsung didudukin di mobil Mirage ini. Nah, modifikasi selanjutnya adalah pada sektor body-body. Ini bodinya udah berubah bentuk banget ya. Nanti, Rek, tolong tampilin, Rek, Mirage standarnya seperti apa? Nih, seperti ini nih. Nah, dari bentuk yang seperti tadi, ini udah berubah total. Kalian bisa bandingin sekarang bentuknya di sini seperti kap mesin. Di sini udah dibikin ventilasi untuk pendinginan. Karena mobil ini pasti kan akan dipakai secara maksimal untuk balapan. Jadi pendinginannya juga harus maksimal. Selain dari intercooler, dari radiator, tapi pendinginan dari kap mesin ini juga dimaksimalkan supaya hawa panas dari bagian dalam mesin ini bisa keluar dengan baik. Selanjutnya pada bagian samping, over fender yang besar juga terpasang di sini. Karena memang kita lihat mungkin offsetnya sudah lebih jauh daripada standarnya. Nah, untuk mengimbanginya di sini over fender diperlukan, dan ini keren ya desainnya, karena desainnya ini kita nggak bilang kayak apa ya, main asal tempel atau memang tanpa terencana lah ya. Jadi memang desainnya ini kita lihat bagus banget seperti mobil-mobil proto yang pada umumnya ada di Indonesia. Seperti kemarin, ini mirip-mirip sih sebenarnya kayak Yaris Proto yang pernah kita review modelnya ya, bentuknya ya. Jadi bodinya seperti itu, kurang lebih mirip. Nah, terus ini over fendernya di bagian depan, over fender di bagian belakang. Begitu juga dengan kaca. Ini kalau kaca depan wajib ini harus pakai kaca asli. Nah, bagian samping ini bukan pakai akrilik atau polikarbonat. Ini sudah memakai bahan Lexan yang memang dipesan khusus oleh Om Heron dari produsennya. Di sini nih kita lihat serial numbernya, ini Mitsubishi Mirage R00 untuk Heron Motorsport. Jadi memang ini made by order dari Heron Motorsport. Jadi yang pakai bahan Lexan ini bagian kiri, kanan, bagian driver ataupun bagian pintu belakang. Nah, kalau kaca belakangnya masih pakai kaca asli. Nah, selanjutnya Lexan ini apa sih? Lexan ini memang yang kaca yang memang sudah FIA proof untuk dipakai di motorsport. Nah, tapi kalau untuk rally memang ini hanya boleh dipakai di bagian samping saja, tapi bagian depan dan belakang itu memakai kaca asli. Selanjutnya di sini ada yang bagus banget bentuk wingnya. Gue demen banget di sini. Wingnya di sini cukup lebar, terpasang di sini, dan ini kita bisa lihat ini bahannya dari dry carbon. Dan yang pasti ini enteng banget. Dan penempatannya pun menurut gue sangat estetik ya. Jadi maksudnya kita lihat tuh masih indah banget, menyatu dengan bodi bagian bawahnya, dengan over fender dan segala macam. Jadi wah, ini luar biasa sih.
dengan bodi sekecil ini, yang tadinya bodi ini didesain untuk mesin 1200 cc, sekarang terpasang dengan mesin 2000 cc turbo dengan spek rally. Pasti ini mobil sangat-sangat laju banget di tracknya. Nah, terus selanjutnya pada sektor kaki-kaki. Di sini kita bisa lihat kalau untuk velg di sini memakai NK Sport, dan suspensinya di sini memakai Raiger, sama seperti yang dipakai sama Hendra di Jazz GK5-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari warna ungunya terlihat memang ini memakai suspensi Raiger. Nah, tadi kan kita udah ngelihat bagian cross member depan. Sekarang kita ngelihat bagian subframe bagian belakangnya. Nah, ini juga sudah memakai bahan kromoli dengan, kalau kita lihat tuh besi-besi tubular ya, besi-besi bulat yang memang udah didesain untuk bisa memegang bagian gardan di belakang. Dan di sini totally bentuk kaki-kakinya berubah banget dari yang versi standarnya. Terus knalpotnya juga di sini udah disiapkan, jadi keluarnya di tengah nih. Racing banget nih, mobil balap banget nih, keluarnya di tengah. Jadi di sini memang modifikasinya nggak main-main ya. Memang semua itu didesain secara baik sama Om Roni. Dan desainnya ini berdasarkan experience Om Roni ngebangun mobil yang memang sasisnya itu dibeli dari Proto. Nah, jadi berdasarkan pengalaman Om Roni, karena sasis ada di situ bisa dicontoh dan dilihat kira-kira mobil ini supaya mendekati seperti apa yang Proto buat, bisa nggak dikaryakan sama Om Roni. Dan ternyata terbukti Om Roni bisa mengkaryakan ini berdasarkan tangan dia sendiri di Heron Motorsport ini. Sekarang kita intip bagian belakang dari Mitsubishi Mirage ini. Oke, jadi bunyinya begitu ya. Ini masih pakai hidrolik di sini. Nah, di sini seperti kita lihat di sini sistem yang terpasang di belakang ini ada karbon, dry karbon juga. Ini biasanya dipakai untuk menempatkan ban serep biasanya di dalam mobil. Nah, terus di sini juga sistem fuelingnya dan segala macam itu memang sudah didesain ulang sama Om Roni supaya memang mobil ini memenuhi regulasi untuk turun di kelas yang sama seperti mobil-mobil Proto. Dan yang pasti berubah lagi di sini adalah tower suspension. Nah, ini tower suspensionnya sama seperti yang ada di Audi. Nah, ini jadi ini udah lebih naik lagi tower suspensionnya, dan ini dibikin dudukan lagi sama Om Roni supaya lebih kuat dan maksimal pastinya, supaya penggunaan dari suspensi Raigernya ini bisa disetup secara sempurna sesuai permintaan dari spesifikasi dari Raigernya. Nah, di sini kita lihat juga roll cage-nya. Roll cage-nya ini juga nggak main-main. Roll cage-nya ini adalah roll cage homoligasi berbahan kromoli. Jadi memang di sini homoligasinya itu sudah, atau desainnya sudah memang mendekati buatan dari Proto. Nah, selanjutnya kita sudah di bagian kabin depan atau di bagian kokpitnya. Di sini kita lihat di sini sudah disiapkan shifter, yang berarti di sini kita pastikan ini akan menggunakan sequential. Dan di sini juga udah ada handle yang disiapkan untuk pemakaian handbrake-nya. Dan di sini ini intercom nih. Ini bakal dipakai intercom, memakai zero noise. Ini untuk menghubungkan komunikasi antara navigator dan pembalapnya. Nah, di sini juga dashboard pun sudah berubah. Di sini dashboardnya, nah ini berbeda nih. Ini keren nih. Kalau kemarin kita untuk Civic Story kita bikin pakai Alcantara tanpa dilapisin soft touch di dalamnya atau busa. Tapi ini kayaknya bukan Alcantara. Cuma gue nggak tahu, ini bahannya juga bagus, hitamnya gelap banget. Dan di sini soft touch, jadi kayak ada lapisannya lagi di dalam, jadi empuk di bagian dalamnya. Dan ini menurut gue rapih juga dan keren. Jadi fungsinya buat apa? Sebenarnya gue udah bahas dari episode-episode sebelumnya, yang gue ngebahas tentang dashboard yang di clear hitam atau dibungkus dengan bahan Alcantara ataupun bludru hitam. Itu fungsinya supaya tidak ada pantulan cahaya dari kaca depan, supaya nggak ada pandangan yang menyilaukan untuk driver maupun navigator. Nah, jadi fungsinya itu. Ini untuk meredam pantulan cahaya supaya nggak menyilaukan. Nah, terus di bagian atapnya di sini kita lihat juga, di sini juga ada ventilasi tambahan yang terhubung dengan scoop di bagian atapnya untuk mendinginkan bagian dalam supaya dapat angin dari luar. Jadi karena kan kacanya udah fix nih, udah nggak bisa naik turunin, cuma dibikin slot semacam ini, jendela yang bisa dimaju mundurin supaya udara bisa masuk dari luar. Dan tambahannya lagi adalah dari air scoop di bagian atas ini. Nah, selanjutnya di sini juga udah disiapin lagi bagian pemadam. Nah, pemadamnya ini pemadam otomatis yang sudah terintegrasi ke bagian-bagian vital yang kira-kira
akan memunculkan api, beresiko memunculkan api. Jadi di sini sudah terhubung mungkin ke bagian fuel, ke bagian engine, ke bagian driver. Nah itu jadi cukup ditekan tombolnya aja, pemadamnya sudah bisa mengucurkan tadi chemical yang untuk memadamkan api di bagian-bagian vital yang kira-kira membahayakan. Nah selanjutnya di sini juga dash logger di sini menggunakan Motec, dan di sini juga untuk steeringnya sudah disiapkan di sini. Jadi bukan pakai extension lagi. Kalau kemarin kita lihat di Hendra itu kan supaya lebih mendekatkan setirnya ke driver, karena posisi duduk ini kan mundur nih ke pilar B sini. Jadi kan otomatis kan bakalan lebih panjang, setirnya akan lebih dekat lagi. Ini jadi karena udah dibikin fix, nggak ada teleskopik dan segala macam seperti mobil umum. Di sini udah dimodifikasi lagi sama Om Roni tanpa menggunakan extension. Jadi memang ini nanti langsung terhubung ke hub maupun quick release dan setir yang memang sudah di-fitting, disesuaikan dengan posisi dari drivernya. Nah, yang menarik lagi di sini, ini bagian door trimnya. Door trim depan, kanan, kiri, dan belakang itu menggunakan karbon. Dan karbon ini bukan karbon yang biasa. Ini adalah karbon Kevlar yang menurut gua dibuat dengan sangat-sangat presisi. Dan bentuknya nggak asal-asalan. Asal-asalan dalam artian tuh cuma flat aja. Ada yang bikin kayak gitu, dijual. Terus untuk handle-nya mungkin bisa pakai, pakai semacam kayak tali buat tow gitu atau bikinan. Tapi ini enggak. Ini handle-nya masih menggunakan, bisa dipasang dengan handle asli. Dan ini semua berbahan Kevlar. Bagian depan, tuh. Bagian driver, bagian navigator, bagian belakang juga pintu belakang dua-duanya sudah door trimnya menggunakan bahan dari Kevlar. Nah, selanjutnya lagi, di sini menggunakan pedal box. Kalau kemarin Hendra menggunakan OBP, kalau di mobil ini menggunakan Tilton. Pedal boxnya. Nah, kalau Tilton kayak gini nih, gue demen banget nih desain Tilton. Dan biasanya untuk pedal box seperti ini, ada beberapa desain. Desain yang gue maksud itu adalah penempatan dari masternya. Ada yang masternya itu menghadap ke firewall, ada yang menghadap ke driver seperti ini. Nah, gue sih lebih demen yang ngadep ke driver sini, karena memang penempatannya juga jadi lebih maju. Apalagi kalau kayak khususnya kayak gue, itu kakinya panjang kan. Bahkan ada yang mendesain juga jadi bangkunya fix. Jadi kalau ada perbedaan pembalap, mau ganti pembalap apa segala macam, itu pedal boxnya yang maju mundur. Jadi bukan seat railnya yang maju mundur. Jadi pedal boxnya yang maju mundur menyesuaikan dari posisi pembalap. Nah, kalau posisinya masternya di bawah sini, masternya di sini, otomatis kan nggak bakalan nempel ke bagian firewall, karena di sini kan ada posisi yang nanjak. Jadi untuk penyesuaian tempat ini akan lebih mudah. Dan satu lagi, biasanya pedal box yang kayak Tilton itu ada yang modelnya masih sistem gantung. Kalau ini kan floor ya. Ada yang nempel gantung seperti pedal pada umumnya, tapi dia sebenarnya pedal box. Nah, tapi kalau untuk mobil ini dia memakai Tilton yang memang masternya ini menghadap ke bagian driver. Mungkin segitu aja ulasan atau bahasan kita kali ini tentang Mitsubishi Mirage ini, karena memang masih belum selesai. Progresnya akan kita update terus di video-video selanjutnya, karena masih menunggu mesinnya dikirim dari New Zealand untuk datang ke Heron Motorsport. Jadi nanti begitu mesinnya udah terpasang dan mobilnya udah nyala, kita akan bikin satu video lagi yang kita bisa dengar suara dari mobil ini, aungannya seperti apa. Ya udah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram Ican.99, KDR Tim 22, Ridwan Hanif, begitu juga dengan Heron_Motorsport. Sampai jumpa di episode selanjutnya.